Hai Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel YouTube Awal Media Nusantara bersama saya Rudi Bonsa. Di episode Inspirasi kali ini kita akan hadirkan satu narasumber di mana beliau adalah sosok seorang aparatur sipil negara. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh tokoh yang satu ini. Namun lebih lengkapnya kita akan saksikan dulu video berikut ini. Saksikan ya. Sobat Inspirasi, sudah kita saksikan tayangan video profil singkat dari sosok inspirasi kita siang hari ini. Dan sudah kita saksikan bersama, beliau adalah sosok muda, berprestasi, bersemangat, kreatif, dan tentunya akan sangat menginspirasi. Selamat datang Mas Eli Asmara. Ya, Rudi. Matur nuwun sudah rawuh di studio Inspirasi ini. Apa kabar Mas Eli? Alhamdulillah sehat. Mas Rudi sehat? Sehat, puji Tuhan. Ini satu kesempatan yang luar biasa, kita bisa ngobrol-ngobrol nyantai nih. Biasanya Ngobrol kita ketemunya kan studio ya Mas? di luar studio. Biasanya kita ketemu kalau saat kita main musik bareng. Pernah dapat kesempatan waktu itu reuni SMA 1 ya, kayak reuni akbar. Sampai Pak Cahyo Kumolo datang, kita ngiringi Resa Lawang Sewu waktu itu Mas. Alhamdulillah. Dan saat ini ketemu di acara ngobrol-ngobrol kayak gini. Sebenarnya banyak hal yang pengen kita gali lebih dalam dari sosok seorang Mas Eli Asmara. Sobat Inspirasi tahu beliau adalah Kepala Bidang Pajak Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, betul ya Mas Eli? Benar. Kalau ada koreksinya Nanti saya koreksi. pasti dikoreksi ya. Tapi yang pasti J. Mas Rudi nggak ada koreksi karena udah pengalaman. Dan hari ini beliau adalah tercatat sebagai Kepala Bidang Termuda. Ini satu prestasi luar biasa. Boleh tepuk tangan nih buat Mas Eli Asmara. Boleh diceritakan perjalanan Itu kemarin Mas. Kemarin, Kalau J. termuda sekarang mungkin ada yang lebih. Oke. Jadi saya memang jadi kepala bidang dipercaya beri amanah itu di umur 32. Wow. Waktu itu sekarang udah 3 tahun ya. Jadi di situ pertama kali di dinas namanya Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah. Sebelumnya pernah memang menjadi ASN, kemudian menjadi ajudan wali kota atau bagaimana? Perjalanannya nih. Ya. Monggo. Iya. Yang pertama saya juga terima kasih Mas kesini nih, studionya bagus, Awal ID. Saya pokoknya apa namanya Rekomen ya. rekomen, dan saya kesini juga agak grogi. Serius nih, bener nih. Jadi kalau boleh cerita masalah apa ya namanya perjalanan sampai dengan sekarang ya. Di pekerjaan saya sebagai PNS, kalau sekarang disebut ASN. Ya. Dulu saya lulus dari sekolah STPDN namanya. STPDN Atau yang biasa dikenal IPDN. IPDN ya. 2009 saya kerja pertama di Badan Kepegawaian Daerah Mas, BKD. Kemudian setahun saya menjadi, kalau dibilang ajudan juga kurang pas menurut saya. Ya staf pimpinan waktu itu, Wakil Wali Kota Semarang. Oh, Wakil Wali Kota. Yang namanya beliau sekarang Pak Wali Kota Semarang, Pak Hidrat Biadi. Saya di sana dari 2010 sampai dengan 2014. Nah, itu banyak cerita kalau panjang, kurang lebih jalan 5 tahun ikut beliau, yang mungkin bisa menjadi cerita hidup saya juga. Kalau mau di-share juga
yang menjadi modal untuk pembangunan mental dan sebagainya. Di situlah Berarti pokoknya lah. style kepemimpinan seorang Mas Hedi pun juga banyak menginfluence seorang Ely Asmara. Harus Mas, Gitu ya? harus diambil karena nggak semua orang diberi kesempatan buat melihat dari atas. Ya, Kita kan diberi kesempatan untuk melihat dari atas, jadi harus dimanfaatkan hal-hal positif yang bisa kita ambil. Banyak macamnya Mas, juga habis-habis kalau cerita itu. Ya, beliau sangat menginspirasi semua, termasuk anak muda Kota Semarang ya, Mas. Sampai dengan sekarang ini kita bisa lihat Kota Semarang. Kemudian berkarir di namanya dulu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Mas. DPKAD. Ya, di situ kemudian kebetulan juga ini isinya bejo tok. Nggak harus minum yang itu ya? Ya tapi minum juga Mas. Oh bejo, oke, minum juga. Ketemu Mas Rudi juga di situ karena di situ ada namanya band binaan Pemkot. Ini satu-satunya band di Kota Semarang yang namanya sudah Senopati. Waktu itu sudah Senopati band. Tapi band di Pemkot ini memang generasi-generasinan Mas. Ya. Jadi dari dulu kalau nggak salah dulu namanya berganti-ganti dan personel juga berganti-ganti sampai dengan generasi terakhir yang sekarang masih sama dari saya masuk itu. Ya. Di situ salah satu-satunya band di Kota Semarang yang mempunyai SK Wali Kota. Ini kan Xiaomi itu. Keren. Yes. Di mana ada band yang pakai SK Wali Kota. Nah, saya dipasrahi istilahnya untuk mengkoordinatori lah. Saya suka musik, di situ kebetulan kerja di situ. Jadi di Bapenda sekarang ini ada 2 binaan. Yang satu band, yang satu korsik Mas. Ini saya juga ingin mengenalkan nih namanya korsik. Kop musik. Kop musik ini miniaturnya drum band ya. Oke. Ini kalau upacara besar ya nasional 17 Agustus Kota Semarang, AUT Kota Semarang pasti dipakai. Dan ketika TMMD ya, tentara masuk desa kalau dulu, sekarang tentara Manunggal. Itu korsik Pemkot pasti yang main dengan kerjasama dengan Kodim. Nah ini top ini kalau kapan-kapan kita bisa profilnya biar profiling ya. Ya. Awal media awal.id nanti memprofile bandnya Bapenda dan juga korsik. Ini di bawah binaan Bapenda semua ya? Ya. Oke. Tapi milik Pemkot Mas. Milik Pemkot. Kebetulan sarprasnya di Bapenda kebetulan. Sobat Inspirasi, kalau ketemunya seorang ASN dan beliau punya background musik nih, ya sudah. Kalau ngobrol ya nggak akan jauh-jauh dari musik. Malah lari ya. Oke, kita akan nyambung lagi di segmen berikutnya masih dengan beliau Mas Ely Asmara dengan kisah-kisah lain yang lebih menginspirasi. Tetap tonton Inspirasi. Masih bersama Rudi Bonsa di Inspirasi dan memang Mas Ely Asmara ini ternyata tidak bisa dijauhkan dari musik. Setiap obrolan apa aja nyambungnya baik lagi ke musik. Ini ngaruh juga nggak nih di style kepemimpinan Mas Ely sebagai kepala bidang di Bapenda ini untuk musik ini ternyata ada pengaruhnya di style kepemimpinan Mas Ely? Pasti Mas Rudi sebagai musisi pasti ngerasakan yang kalau musik itu sebenarnya membuat kita lebih tenang. Kalau saya menurut saya mungkin Mas Rudi merasakan lebih tenang, punya ada sisi satu seni itu bisa diaplikasikan ke gaya memimpin atau gaya dalam bekerja Mas. Ngomong-ngomong ini saya juga dulu Mas Rudi ini saya melihat saya ngefans. Waktu band unik tuh Mas namanya unik Mas. Band, ya. Betul. Jadi alhamdulillah saya cita-citanya sekarang saya bisa kesampaian. Malah saya seforum sama Seforum, Mas. iya. Saya grupis loh Mas. Di mana ada unik perform Mas Ely ya menyempatkan diri nonton ya. Berarti sempat di beberapa venue kayak di Astro ya, atau benar. Mungkin di waktu event outdoor bersama Tenda Enjoy mungkin ya, LA ya tenda ya.
Nonton juga itu waktu Nonton. itu? Saya nggak pernah absen. Jadi tersanjung. Nah, ya. Oke. Jadi Mas Rudi, Iya. kalau musik diaplikasikan ke kepemimpinan, pasti kalau saya sih efeknya memang lebih sabar, lebih tenang. Itu yang saya rasakan. Nggak tahu itu memang jatah sifatnya kita atau gimana, ya otomatis itu seperti itu. Karena itu saya kan bekerja di Bapenda, ini kan instansi yang apa ya namanya, lebih ke suka mencari pendapatan, ini lebih tidak disukai. Betul. Bisa dibilang. Duh, bayar pajak nih. Nah. Pajak nih. Wong usaha nih we pandemi Apalagi lagi ya. pandemi, Mas, kita bisa merasakan sendiri. Tapi ya namanya pekerjaan harus tetap dilaksanakan. Jadi ASN ini kan bekerjanya dasarnya ini adalah mengabdi. Kalau sudah pengabdian, nanti peran kita apa saja nanti bisa enak. Ya, bisa sebagai ibadah juga ya. Ya larinya ke berkah, bekerja kan juga pasti jihad. Sebenarnya kerja itu kalau diaplikasikan dulu namanya jihad itu, ya sekarang yang bekerja ini ya menjadi jihad. Artinya kalau di musik itu kan kita mengenal combo aja sudah ada 4 personil, ada drum, bass dan sebagainya. Nah ini gimana nih Pak? Ada teman-teman sejawat yang bagaimana bisa menginstrumen ini semua? Ya, namanya berarti lebih ke komposer. Ya, Jadi komposer, kita betul. kerjakan seperti mengkompos musik. Jadi di kantor kami, kantor saya ini kan tempat saya bekerja, banyak senior-senior juga, pendahulu-pendahulu. Di mana ini mungkin pengalaman pasti lebih. Pengalamannya lebih, jadi kita masuk ke situ, kita harus sedikit banyak belajar. Jadi justru rekan-rekan kantor kita ini yang menginspirasi. Terus belajar ke beliau-beliau. Nanti pengalaman ini tidak bisa dibohongi. Kalau ilmu untuk belajar semangat, pengalaman kan tidak bisa didahului. Betul. Tetap memegang teguh etika, senioritas, menghormati orang tua, meskipun itu beliau-beliau menjadi teman kantor kita yang bisa kita arahkan, kita harus tetap belajar ke mereka. Dan yang muda-muda pun juga banyak saat ini. Yang muda-muda banyak, tapi bisa dibilang kalau di Bapenda ini jarang sekali dapat SDM baru. Mungkin ini secara umum Pemkot ya, ASN di Pemkot itu muda-muda banyak. Khususnya di tempat kami ya nggak banyak. Justru yang dipertahankan yang senior-senior ini. Iya. Dan Mas Eli hadir untuk istilahnya mengkoordinasi semua ini ya, yang senior-senior. Gimana Mas? Suka dukanya pasti antara yang senior ini kita jangan sampai kita menggurui. Nah, terlihat mengarahkan tapi jangan sampai menggurui. Kuncinya di situ. Luar biasa. Teman-teman ASN juga kan yang baru-baru kan banyak nih gelombang CPNS baru yang di Pemkot Semarang ini tipikalnya kan berbeda. Mereka ini kan sudah zaman yang hidup berkembang di zaman yang serba mudah, serba teknologi, era digital dan daya protesnya itu lebih tinggi. Ini benar. Mereka protesnya lebih tinggi. Nah, tinggal masing-masing protesnya berani diungkapkan atau hanya dibantu. Ini yang bahaya. Pimpinan-pimpinan ini harus pintar-pintar membaca ini, karena ini berpotensi semua, bagus-bagus pasti SDM. Bagaimana era keterbukaan pun juga bisa ada di lingkungan Bapenda seperti itu ya. Sama. Jadi mereka itu dikategorikan. Itu tadi teman-teman inspirasi. Ternyata menjalin komunikasi yang baik antara teman sejawat di lingkungan pekerjaan ini sangat-sangat perlu untuk dibangun, terlebih pada saat kita berhadapan dengan para senior yang notabene mereka syarat akan pengalaman. Bagaimana ilmu itu tetap bisa dikejar dengan semangat, namun pengalaman memang tidak bisa dibohong. Ini poin inspirasi yang boleh kita petik di kesempatan siang hari ini. Oh ya, ini saya mau kenalkan untuk kemeja yang saya pakai ini. Thank you banget buat Axis Modeling, Bayu Ramli yang sudah mensupport acara inspirasi. Ini nyaman banget dipakai. Oke ya Mas ya.
Pantesan. Jadi saya tak lirik. Ini dari Axis Modeling Bayu Ramli. Terima kasih. Kita kembali lagi di Inspirasi setelah break berikut ini. Tetap saksikan Inspirasi. Sobat Inspirasi, tak ubahnya mengambil posisi sebagai seorang komposer, di mana bisa memadu padankan, bisa meracik sebuah sajian musik yang harmonis, enak dinikmati, dan begitu berefek menenangkan jiwa. Itu ungkapan dari Mas Eli Asmara. Mas Eli ini saya lihat, saya tuh termasuk follower yang sering stalking di Instagramnya Mas Eli. Begitu bagaimana seorang Mas Eli ini di Instagramnya itu bisa punya personal branding yang kuat, terutama saat foto-foto dipilih, terutama dengan hobi-hobi yang saat ini Mas Eli juga kayaknya lagi getol banget main sepak bola. Sebenarnya apa sih yang pesan apa yang pengen Mas Eli sampaikan, terutama untuk para follower atau mungkin rekan-rekan sesama ASN? Ya, jadi Mas Rudi penstalker IG saya ya, jadi itu hanya karena tugas ya. Jadi karena tugas Mas. Saya ikuti terus kok Mas, ikuti terus. Sepak bola Mas, kemarin memang lagi tren juga sih. Kebetulan diajak sama komunitas. Saya di sini diajak sama Mas Arnas. Oh Mas Arnas, oh ya saya cukup kenal beliau. Jadi lagi tren sepak bola ini, sepak bola ya. Saya juga baru tahu. Nah di luar itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya hobi ataupun organisasi ini penting menurut saya. Saya mendapatkan banyak pengaruh dari yang namanya kegiatan di luar yang positif, kemudian organisasi, berorganisasi ini yang harus memang lelah Mas. Artinya lelah ya, kalau sudah bekerja rutin, kantoran masih disempatkan seperti itu. Ini kalau saya paksa supaya menambah wawasan. Wawasan pembawaan dalam pekerjaan ini bisa lebih luas, bisa lebih dari berbagai sisi. Saya karena teman-teman di kantor juga macam-macam, jadi saya bisa harapannya bisa membawa pengaruh wawasan yang beda, yang dari biasanya, yang cenderung mungkin rutinitas ini menghanyutkan sebenarnya. Rutinitas kantor ini lebih ke jeratan zona nyaman, harus dipaksa untuk melihat keluar. Nah, salah satunya kalau main sepak bola, jadi diajak, saya dapat komunitas baru, di situ ternyata kumpul juga dengan bermacam-macam profesi. Di situ itu keuntungan. Ada musisi, ada pengusaha, macam-macam ya Mas. Dan apakah style dari Mas Eli ini bisa diduplikasi oleh staf-staf di bawah gitu? Artinya mereka jangan sampai hanya terjebak di satu pekerjaan rutinitas zona nyaman itu, tapi coba ekspresi-ekspresi lain yang ada di luar juga bisa diikuti gitu. Ya, saya nggak berharap untuk diikuti Mas, tapi yang pasti saya berusaha untuk menggerakkan, menggerakkan ataupun memotivasi, karena kerja di kantor seperti tempat saya ini kan tim. Kita tidak bisa, nggak ada istilah rising star tuh, nggak ada, semua itu tim. Jadi tim, nggak bisa, semua berkaitan di kantornya, berkaitan, harus menggerakkan sumber daya yang ada. Kemudian selalu rekan-rekan di kantor ini, saya kalau saya punya jaringan di luar pasti saya ajak. Artinya biar wawasan juga ikut terbuka. Misalnya ada beberapa asosiasi-asosiasi yang sebenarnya berkaitan dengan pihak kantor saya, seperti PHRI, kemudian asosiasi kafe, kemudian ada namanya Pagar Semar, Paguyuban Entertainment Semarang, seperti ini. Ini hal seperti ini supaya rasa dalam bekerja ini lebih tajam ya.
selain kita berperan sebagai penagih pajak yang mungkin nggak begitu disukai, peran antagonis kalau antagonis. sebagai penagih pajak ini memang repot juga ya Mas. Satu sisi ini tugas negara, satu sisi kita juga tetap harus berpihak juga pada pengusaha-pengusaha itu supaya mereka juga bisa berjalan juga. Harus moderat Mas. Moderat. Ya istilahnya moderat biar supaya bisa berkah juga, bisa kena semua. Itu. Tapi ideal seperti itu memang sulit, menurut saya sulit dicapai. Pasti semuanya ada yang merasa korban. Nah, tentang merasa korban ini, artinya saya tetap berpijak dari aktivitas stalking Instagramnya Mas Eli Asmara ini. Begitu saya amati juga relationship dengan keluarga, terutama si anak perempuan sematawayangnya ini begitu dekat nih. Nah, ini gimana sih membagi kesibukan antara pekerjaan dengan bagaimana bisa hadir sebagai seorang sosok ayah bagi anak perempuan sematawayangnya nih, gimana Mas Eli? Ada hal-hal yang bisa dibagi untuk teman-teman sobat inspirasi di rumah? Iya, sebenarnya standar saja Mas. Berusaha menjadi orang tua yang ideal bagi anaknya. Apalagi anak saya perempuan, pasti sosok laki-laki idealnya kan saya. Iya. Itu kalau kita punya anak perempuan. Konon ayah itu cinta pertama anak perempuan. Benar. Ya, itu yang memang harus dipegang. Jadi anak saya ini jangan sampai melihat bapaknya ini, ya posisi idealnya tuh laki-laki seperti ini. Jadi sering saya ajak ke acara kantor juga, para piknik kantor, kemudian pertemuan di kantor, yang misalnya mengajak keluarga pasti saya ajak. Di situ anak saya bisa melihat bapaknya seperti apa. Ujian juga buat saya, pengen dilihat anaknya sampai ngisi-ngisi ya. Betul. Jadi sama-sama saling, anak ini juga menjaga kita dari hal-hal yang kurang baik. Anak ini juga memotivasi. Betul. Jadi seperti itu aja. Kebetulan anak saya suka musik juga. Ya. Saya kayaknya menyanyinya oke juga. Iya, lumayan lah. Anak-anak. Anak-anak. Ya. Saya ini ajarkan piano. Oke. Tapi di sekolah musik. Kebetulan di Halmahera. Di Halmahera. Oke. Memang basic piano ini bakal lari kemana aja akan lebih gampang sih. Begitu. Sobat inspirasi, rasanya kita mesti break lagi nih. Tapi mengobrol dengan seorang Mas Eli Asmara ini memang sangat mengasihkan. Banyak hal-hal yang bisa kita gali dari sosok yang satu ini. Untuk itu tetaplah saksikan Inspirasi, jangan kemana-mana karena inspirasi akan kembali. Sobat Inspirasi, masih di Inspirasi bersama Rudy Bonsa. Terima kasih untuk Axis Modeling by Bayu Ramli yang sudah support wardrobe yang saya pakai hari ini. Bikin penampilan tambah kece. Terus support ya. Dan mungkin nanti ada yang mau nanya-nanya soal wardrobe ini, bisa langsung komen di bawah. Dan kita lanjut lagi di Inspirasi. Saat ini kita sudah belajar banyak dari sosok inspirasi kali ini, sosok yang komplit, Mas Eli Asmara dengan berbagai aktivitasnya di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Mas Eli. Iya Mas Rudi. Wow, sebenarnya waktu kita ngobrol nih seandainya bisa lebih panjang, kita pasti akan ngobrol lebih banyak nih. Tapi yang jelas saat ini dengan posisi Mas Eli sebagai Kepala Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini tentu ada target-target, ada dreams yang ingin dicapai dan butuh support dari teman-teman di satu bagian ini, staf-staf yang lain. Bisa disampaikan Mas? Ya. Kalau untuk
pekerjaan ini kan dimanapun kita bekerja harus meninggalkan kesan baik. Oke. Jadi saya sih lebih cenderung mengaruhi, menciptakan atau membentuk satu budaya positif yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah bagus juga. Oke. Kita bentuk budaya yang baik, budaya yang positif. Budaya baik positif ini ya budaya kerja, kemudian budaya saling menghormati. Kalau masalah pencapaian pekerjaan ini relatif Mas menurut saya. Tentunya dimanapun bekerja, target-target dipenuhi pasti, itu wajib nomor satu. Nah, kalau suatu saat kita tidak berada di instansi seperti di tempat kita yang kita suatu saat kita tinggalkan, itu budayanya kita tinggal. Jadi itu lebih, menurut saya lebih mendasar. Jadi dimanapun nanti kita mencolok di sana, kita mencolok sini, kita tinggal di dasar yang satu budaya yang positif. Salah satunya budaya saling menghargai, saling menghormati, kemudian budaya kerja yang bagus gitu Mas. Kemudian kalau ada ASN yang baru ataupun yang mau menjadi ASN, nah itu dia. Saya kan ini seorang ASN, tapi mungkin saya produk ASN yang berasal dari lulusan sekolah tinggi kemampuan perajaan yang namanya Institut Pemerintah Dalam Negeri. Tapi ketika ada ASN yang masuk lewat CPNS, bersama saja. Dimana di era sekarang ASN beberapa tahun terakhir ini kan kita bisa lihat ASN ini menjadi CPNS ya, menjadi favorit, minatan tertinggi juga untuk pencari kerja, pelamar kerja. Jadi kembali ke era dulu memang pernah jadi favorit, terus kemudian sempat biasa saja, kemudian sempat dicari lagi. Nah, kalau sudah menjadi ASN, manfaatkan dengan baik. Yang pertama pasti etika. Etika ini dari senior dari misal pejabat tertinggi di suatu pemerintah daerah sampai ke bawah pasti memegang teguhnya etika. Entah itu nanti dia pinter, cerdas, etika tetap nomor satu. Etika dan tekun ini nomor satu. Kalau cerdas, pintar ini banyak Mas. Penggunaan teknologi sekarang bisa diciptakan, bisa dipelajari dari era-era anak-anak muda sekarang, semuanya seperti tim kreatif di sini juga seperti apa pasti anak muda semua. Etika tetap nomor satu. Itu yang harus dipegang. Oke, sobat inspirasi, jelas bagi kita saat ini bahwasanya hal-hal yang mengenai pekerjaan, entah itu target atau dreams yang ingin kita capai ini sifatnya adalah relatif. Namun hal-hal yang menyangkut budaya kerja, saling menghormati, etika ini tetap menjadi hal-hal yang harus diutamakan. Itu poin inspirasi yang bisa kita petik dari obrolan singkat bersama Mas Eli Asmara. Matur nuwun banget. Sudah. Saya terima kasih. Nanti lain waktu kita ngobrol. Yang jelas kita nanti pasti akan berkunjung ke kantornya Mas Eli ya. Syukur-syukur kita juga bisa menyaksikan saat Mas Eli main gitar, main bola, dan sebagainya. Nanti teman-teman dari inspirasi ini bakal datang, boleh ya Mas ya? Ya, nggak senang lagi, tak sambut langsung. Sambut. Oke, sekian dulu inspirasi. Tetaplah menjadi sobat inspirasi yang setia dengan setia menyaksikan episode-episode dari inspirasi ini dan bersiaplah untuk terinspirasi. Saya Rudi Bonsa undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.